Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hanifah Zakia. Perkenalkan, nama saya Alfa Reji Mendri. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Perkenalkan, nama saya Maisara. Saya Silvia Kusuma Handayani. Saya Muhammad Islam Fatoni. Saya Audia Putri. Halo teman semua, selamat datang di sharing saya kali ini. Hari ini kita semua mau ngobrol santai tentang kompos nih. Mungkin sebagian dari teman-teman udah sering dengar kata kompos ya. Tapi sebenarnya belum banyak tahu manfaat dari kompos tersebut. Nah, menurut teman-teman semua, apa sih yang pertama kali terlintas di otak teman-teman ketika mendengar kata kompos? Kalau saya, yang terlintas adalah pupuk kami yang dibuat dari sisa-sisa bahan organik, misalnya seperti sisa sayur-sayuran, kulit buah, daun kering, dan rumput yang sudah dipotong. Benar. Menariknya, bahan-bahan yang kita sering anggap sebagai sampah ternyata masih punya nilai manfaat. Jadi, tidak semua harus langsung dibuang ke tempat sampah. Saya juga baru sadar kalau sebagian besar sampah rumah tangga ternyata berupa sampah organik seperti sisa makanan dan daun-daunan. Kalau tidak dikelola dengan baik, jumlahnya bisa sangat banyak dan terus menumpuk setiap hari. Padahal kalau dipikir-pikir, sebagian besar sampah tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang sering banget terjadi di rumah-rumah. Seringkali setelah kita selesai memasak atau makan, kita langsung membuang sisa bahan makanan ke tempat sampah tanpa berpikir kalau sebenarnya bahan-bahan itu masih bisa dimanfaatkan lagi menjadi sesuatu yang berguna. Nah, betul sekali. Padahal hanya ditumpuk, biasanya akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Selain itu, juga bisa mengundang lalat dan serangga lainnya. Bahkan kalau jumlahnya banyak dan tidak dikelola, itu bisa menimbulkan masalah di lingkungan. Makanya pengolahan sampah organik menjadi kompos itu cukup penting. Jadi sebenarnya kompos ini bukan selalu tentang pupuk ya, tetapi juga salah satu cara untuk mengurangi sampah di sekitar kita. Iya, menurut saya, kompos itu solusi yang sederhana karena bahan bakunya ada di sekitar kita tiap hari. Saya jadi ingat waktu pertama kali belajar tentang kompos. Awalnya saya pikir prosesnya sangat rumit dan membutuhkan alat yang mahal. Sama, saya juga awalnya berpikir kalau membuat kompos itu rumit, membutuhkan alat yang mahal, dan harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli. Tetapi ternyata prosesnya cukup sederhana dan bisa dilakukan sendiri di rumah dengan memanfaatkan wadah bekas serta bahan organik yang tersedia setiap hari. Boleh dijelaskan dikit nggak teman-teman? Sebenarnya gimana sih proses pembuatan kompos itu dari awal sampai bisa jadi pupuk yang siap dipakai? Nah, secara umumnya nih, kita hanya perlu mengumpulkan bahan-bahan organik seperti sisa sayur, kulit buah, daun kering, dan berbagai bahan. Kemudian, bahan tersebut dikumpulkan dalam satu wadah. Selain itu, mikroorganisme akan membantu menguraikan bahan-bahan tersebut. Seiring waktu, bahan organik akan berubah menjadi kompos yang berwarna gelap dan menyerupai tanah. Berarti peran mikroorganisme dalam pembuatan kompos itu sangat penting ya? Iya, betul sekali. Mikroorganisme bekerja menguraikan bahan organik sehingga menjadi lebih sederhana dan dapat dimanfaatkan orang. Tapi memang perlu kesabaran juga karena proses tidak instan ya. Bisa memerlukan beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung kondisi dan metode yang akan digunakan. Walaupun prosesnya membutuhkan waktu dan kesabaran, tapi sangat bermanfaat. Selain membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir, kita juga mendapatkan pupuk organik yang baik untuk penyuburan tanaman. Jadi,
kita tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang berguna. Ngomong-ngomong tentang manfaatnya nih, menurut kalian semua, apa sih manfaat terbesar yang paling terasa ketika kita mulai menggunakan kompos untuk tanaman? Kalau menurut saya sih manfaat utamanya adalah meningkatkan kesuburan tanah. Kompos dapat menambah bahan organik yang dibutuhkan dalam tanah. Selain itu, kompos juga membantu struktur tanah, sehingga tanah lebih baik dalam menyimpan air. Jadi tanaman bisa tumbuh lebih baik karena memperoleh nutrisi kondisi tanah yang lebih mendukung. Benar. Dan yang menarik, penggunaan kompos juga dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap pupuk kimia dalam jangka panjang. Saya rasa lingkungan juga besar ya. Bayangkan jika setiap hari rumah mengolah sebagai sampah organik menjadi kompos. Jumlah kompos yang masuk ke dalam pembuangan akhir pasti akan berkurang. Setuju. Kadang kita merasa masalah lingkungan hanya bisa diselesaikan melalui program besar atau kebijakan pemerintah. Padahal perubahan besar justru bisa dimulai dari kebiasaan kecil di rumah, seperti dengan memilah sampah organik dan mengolahnya menjadi kompos. Dan dilakukan secara konsisten oleh banyak orang, dampaknya tentu akan sangat besar bagi lingkungan. Sebagai mahasiswa yang punya banyak waktu dan banyaknya informasi, menurut kalian apa aja sih langkah yang bisa kita lakukan untuk mendukung pengelolaan sampah organik di lingkungan sekitar? Kalau langkah yang paling sederhana adalah mengumpulkan sampah organik dan anorganik. Dengan pemilahan, proses pengolahan sampah menjadi lebih mudah. Nah, kita juga bisa mengajak teman-teman yang ada di rumah, yang ada di kos, atau di lingkungan sekitar untuk mengenal kompos. Dari sisa makanan sehari-hari seperti kulit pisang, kulit jeruk, atau sisa sayuran dan buah bisa menjadi kompos fasilitasi. Selain itu, mahasiswa juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan dan program pengolahan sampah yang ada di kampus. Menurut saya, edukasi itu juga penting. Banyak orang sebenarnya ingin mencoba membuat kompos, tetapi belum tahu caranya. Izin Kak, suaranya. Berjumlahnya suaranya pasti juga membawa program yang sangat benar dengan memberikan informasi yang sederhana, mudah dipahami, dan disertai contoh yang nyata. Masyarakat akan lebih tertarik untuk mencoba, semakin banyak orang yang memahami manfaat kompos, semakin banyak pula sadar untuk mengelola sampah organik dengan baik. Kalau ditanya pribadi nih, apakah kalian sendiri tertarik untuk mencoba membuat kompos di rumah, kos, atau lingkungan tempat tinggal kalian? Kalau saya sendiri sangat tertarik karena bahan-bahannya sangat mudah ditemukan dan manfaatnya langsung cukup luas lah. Oh, kalau dari saya sendiri juga karena selain membantu lingkungan, hasil komposnya juga bisa digunakan untuk tanaman yang ada di rumah. Menurut saya, hal yang paling terpenting di sini adalah memulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Tidak perlu langsung besar dalam jumlah yang banyak. Setuju. Konsistensi penting daripada mulai dengan target yang terlalu besar. Kalau dilakukan secara rutin, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan kecil tersebut bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Lingkungan menjadi lebih bersih, jumlah sampah organik berkurang, serta tanah menjadi lebih subur, serta mendapatkan pupuk alami. Hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, hasilnya akan sangat berarti.
Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan singkat yang mau kalian sampaikan? Saya sendiri jangan anggap sampah organik sebagai limbah yang tidak berguna. Banyak bahan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan dari limbah tersebut. Benar, mulailah dari hal sederhana seperti memilah sampah dan mencoba membuat kompos dari sisa bahan organik yang ada di rumah. Dengan hasil tersebut, kita sudah ikut berkontribusi dalam mengurangi sampah dan menjaga lingkungan sekitar. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pengolahan limbah organik. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih atas diskusi dan sharing season malam hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di sharing season berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Jangan lupa tetap peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa.